Materi ini saya terinspirasi ketika saya membaca kitab suci, saya membaca ada suatu ayat gitu ya, yang saya sederhanakan adalah untuk bisa mencapai tujuan spiritual, itu dibutuhkan satu yang namanya penguasaan diri atau self-mastery. Nah, jadi di dalam dunia self-management, penguasaan diri juga diperlukan supaya kita bisa memanajemen diri sendiri dengan baik. Nah, jadi penguasaan diri itu bukan hanya soal kendali diri, kendali emosi, melainkan penguasaan diri itu tentang kesadaran diri secara utuh. Untuk bisa mencapai penguasaan diri yang berkualitas, ada beberapa unsur yang harus kita kembangkan. Unsur yang pertama adalah tujuan dan komitmen. Jadi, apa yang membedakan antara seorang pemenang dengan orang rata-rata adalah seorang pemenang dalam kehidupan itu punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Jadi, bagaimana supaya kita bisa memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita? Itu berawal dari mendesain. Kita ingin jadi seperti apa dalam hidup ini? Beserta alasannya apa yang berdampak signifikan, yang bermakna sehingga membuat greget gitu ya. Sehingga kita antusias untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang jelas itu juga bukan hanya sekedar saya pengen A, tapi tujuan jelas itu juga spesifik. Jadi tujuan A ini apa gitu ya, definisinya dan sebagainya. Nah, setelah kita mendesain, kita ingin menjadi seperti apa? Nah, kita mulai cari tahu, dan kita harus tahu untuk bisa mencapai ke sana itu butuhnya apa aja. Yang kita sebut adalah kurikulum. Jadi ibarat kita masuk perguruan tinggi, misalkan katakanlah jurusan arsitektur gitu ya. Nah, jadi untuk bisa lulus dari jurusan arsitektur, kurikulum yang harus dijalankan adalah A, B, C, D, E, F, G. Yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa lulus sebagai arsitektur. Nah, itu juga berlaku hal yang sama dalam kehidupan. Jadi, untuk bisa mencapai tujuan yang jelas dalam hidup, kita butuh namanya kurikulum kehidupan. Nah, itu kita harus cari tahu. Nah, setelah itu baru kita melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi kita simpel aja, hanya menjalankan kurikulum demi kurikulum yang sudah disediakan. Ya, sama seperti ilustrasi dari kita masuk ke perguruan tinggi tadi. Nah, kita harus menjalankan itu dengan penuh komitmen. Nah, jadi komitmen adalah bagaimana kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan kita, apapun kondisinya. Entah kita suka atau tidak, entah kita sudah terbiasa atau belum, entah ada orang yang mengawasi kita atau tidak, kita tetap melakukan apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan kita. Dengan adanya komitmen ini, yang membuat kita bisa bertahan dalam proses untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Unsur yang kedua adalah pengembangan karakter. Nah, jadi pengembangan karakter itu berisikan nilai-nilai yang terdiri dari 3 pilar ini. Jadi yang pertama adalah standar diri. Jadi seorang pemenang itu tentu saja punya namanya standar diri. Nah, jadi standar diri itu berisikan nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan. Nah, jadi nilai-nilai ini itu bisa didapat dari pengalaman hidup kita. Ya, dalam perjalanan hidup kita mengalami suka duka, jatuh bangun misalkan. Nah, kita mengambil sebuah pembelajaran hidup dari situ. Nah, itu bisa jadi nilai-nilai dalam hidup kita. Atau kita juga bisa mengambil dari tokoh-tokoh yang inspirasional. Contoh misalkan Kobe Bryant dengan Mamba Mentality yang menginspirasi banyak orang. Ada juga contoh misalkan Bruce Lee ya dengan salah satu prinsip hidupnya yang mengajarkan kita untuk senantiasa bisa mengendalikan diri dan emosi. Ya, kalau Bruce Lee bilang kalau kita tidak bisa memanage diri dan emosi kita, musuh kita yang akan mengendalikan diri dan emosi kita. Itu salah satu prinsip dari Bruce Lee. Nah, itu contoh dari nilai-nilai yang bisa kita anut dari tokoh-tokoh yang inspirasional. Berikutnya,
ada namanya citra diri. Jadi citra diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri seperti apa. Jadi apa yang ada dalam diri kita, itulah yang terpancar keluar sehingga menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar kita itu secara sadar maupun dengan tanpa sadar itu mengevaluasi dan menilai diri kita seperti apa itu berdasarkan citra diri kita. Jadi citra diri ini penting sekali untuk terus kita kembangkan sepanjang masa. Yang berikutnya adalah harga diri. Jadi harga diri adalah seberapa besar kita bangga dan menyukai diri kita sendiri. Nah, jadi tolok ukurnya adalah bagaimana standar diri itu selaras dengan citra diri kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dalam hidup kita dan selaras dengan citra diri kita, maka otomatis harga diri kita meningkat. Dengan harga diri yang meningkat inilah yang menjadikan value dalam diri kita itu seberapa besar. Unsur yang ketiga adalah integritas. Jadi integritas inilah yang menjadi sebuah pedoman untuk kita bisa mencapai satu yang namanya penguasaan diri. Jadi integritas itu tentang bagaimana kita melakukan segala sesuatu selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Yang menjadi tantangan dalam hal integritas adalah ketika seseorang berada pada kondisi kritis atau masa sulit. Jadi di masa sulit itu, seseorang apakah dia mampu mempertahankan dan menjaga integritasnya atau justru mengkompromikan nilai-nilai tersebut sehingga seseorang akhirnya mencari jalan pintas untuk bisa mencapai tujuan jangka pendek. Ralph Waldo Emerson mengatakan, jaga integritas Anda sebagai segala sesuatu yang sakral. Jadi penting sekali integritas ini untuk terus dijaga dan dikembangkan. Karena kalau kita tidak punya integritas, bagaimana kita bisa dipercaya sama orang lain.